Teori Kriminologi. Topik ke-71 dari 75 topik. Teori konflik kebudayaan, bagian pertama. Teori konflik kebudayaan Selin, konflik norma tingkah laku. Teori konflik kebudayaan adalah kumpulan teori yang menjelaskan peranan suatu budaya di antara kelompok-kelompok yang bertikai, yang ada di masyarakat sehingga dapat mengakibatkan munculnya kejahatan. Akan diuraikan beberapa teori konflik kebudayaan, yakni teori konflik norma tingkah laku dari Thorsten Selin, teori konflik kelompok kepentingan dari Voigt, dan teori konflik otoritas oleh Dahrendorf dan Turk. Pada tahun 1938, Selin menulis buku tentang konflik kebudayaan yang didasarkan pada konflik norma tingkah laku, di mana ia berpendapat bahwa setiap budaya menanamkan norma budayanya sendiri, berupa aturan tingkah laku, dan menginternalisasikan norma tersebut dalam diri anggota budaya itu. Norma yang dipelajari oleh setiap individu, dengan demikian, diatur oleh budaya di mana individu berada. Selin berpendapat bahwa dalam sebuah masyarakat homogen yang sehat, hal ini dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakkan oleh anggota-anggota masyarakat itu, karena mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar. Bila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul, dan dapat mengambil, menurut Selin, dua bentuk konflik yakni primary konflik dan secondary konflik. Primary konflik adalah konflik yang timbul di antara dua budaya yang berbeda. Selin berpendapat bahwa konflik tersebut dapat timbul dalam tiga situasi. 1. Apabila dua masyarakat ada dalam close proximity, maka kemungkinan ada border konflik. 2. Apabila satu kelompok berpindah ke dalam wilayah lainnya, atau setidaknya di mana suatu masyarakat budaya menggunakan kekuasaannya untuk memperluas norma legal mereka untuk mencakup wilayah budaya lainnya. 3. Apabila anggota satu budaya berimigrasi atau berpindah ke dalam wilayah budaya lainnya, di mana mereka akan dipaksa menerima norma budaya tuan rumah itu. Dalam rangka menjelaskan masalah kejahatan, maka analisis primary culture conflict sebagian besar digunakan untuk melihat masalah yang timbul karena adanya imigrasi. Secondary conflict adalah konflik yang timbul dalam satu budaya, khususnya ketika budaya itu mengembangkan subkebudayaan masing-masing dengan norma tingkah lakunya sendiri. Hukum biasanya akan mewakili aturan atau norma budaya dominan. Norma kelompok lain, atau subkebudayaan, seringkali tidak hanya berbeda tetapi berlawanan dengan norma dominan, sehingga dapat merupakan norma kriminal di bawah hukum itu. Dengan individu hidup dalam norma tingkah laku subkebudayaan macam itu, mereka dapat melanggar hukum, atau criminal rules, dari budaya dominan. Perlu diketahui bahwa tidak serupa dengan teori subculture dari Cohen, 1955, atau teori dari Cloward dan Ohlin, 1960, teori konflik norma tingkah laku dari Selin, tidak timbul untuk mempertanyakan nilai kelas menengah atau kelas atas, atau mewakili berbagai cara untuk mencapai cultural goals, kelas menengah dan atas. Namun agaknya secara intrinsik norma itu mewakili berbagai nilai dan norma. Selin mengatakan bahwa penelitian kriminologi pada awalnya belum mempunyai konsep-konsep yang matang dalam metodologi, karena hanya berupa asumsi-asumsi saja. Sementara aspek penting dalam penelitian kriminologi adalah pencarian sebab musabab kejahatan. Dari sini ia menjelaskan mengenai apa sebab musabab itu. Pertama, sebab itu dijelaskan sebagai necessary antecedents atau necessary conditions, yaitu sebagai hal-hal yang muncul dahulu, peristiwa yang mendahului, sebelum terjadinya kejahatan atau peristiwa berikut sebagai akibat. Kedua, mencari hubungan fungsional yang tetap antara sebab dengan akibat. Untuk itu dalam disiplin ilmu kriminologi harus ditetapkan tempatnya. Pada umumnya peneliti pada sebab musabab kejahatan secara jelas menyatakan bahwa kriminologi sebagian besarnya tetap dalam pemberian kesan, tahap spekulatif dari suatu perkembangan. Kesimpulan dari para peneliti ini meninggalkan hipotesa yang membutuhkan pengujian sebelum itu ada sangkut pautnya, atau relevansinya, untuk menyatakan permasalahan-permasalahan etiologi, atau ilmu yang mempelajari asal-muasal dari suatu hal, dapat menjadi kenyataan yang sudah terbukti. Dasar yang sesungguhnya dari penelitian penyebab kejahatan meletakkan definisi kejahatan dan penjahat. Keduanya merupakan subjek dari kriminologi tradisional dan keduanya ditentukan oleh hukum. Dalam perkembangannya, akhirnya kriminologi menjadi studi tentang kejahatan dan penjahat. Selin meneliti norma-norma kejahatan dan mengaitkannya dengan hukum pidana, hal-hal atau perbuatan mana yang dianggap benar atau tidak benar oleh masyarakat. Ternyata hukum pidana bukan satu-satunya alat yang dapat mengatur tingkah laku di dalam masyarakat, meskipun hukum pidana itu mempunyai kekuatan untuk menjerat segala perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kenyataannya, hukum pidana sangat berpihak atau lebih memperhatikan kepentingan minoritas,
sehingga kalangan minoritas mempunyai akses yang rendah dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan sistem nilai, atau ukuran baik tidaknya suatu perbuatan, yang diadopsi dalam hukum pidana adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh kelompok dominan dalam masyarakat atau penguasa. Dengan kata lain, pendefinisian norma kejahatan atau ukuran kejahatan tergantung pada kelompok dominan dalam masyarakat atau penguasa. Ini berarti suatu perbuatan dapat dilarang oleh hukum pidana pada suatu saat, dan di saat yang akan datang kemungkinan perbuatan itu tidak lagi dilarang. Terjadi kenisbian, baik dalam dimensi waktu dan dalam dimensi budaya. Seperti di masa berkuasanya Al Capone di Chicago, di mana pembuatan minuman keras dinyatakan ilegal, namun dalam perkembangannya, yaitu beberapa tahun kemudian pembuatan minuman keras dinyatakan legal. Dengan demikian, meneliti kriminologi dengan hanya berpijak hukum pidana dianggapnya melanggar kaidah-kaidah ilmiah. Dalam penjelasannya lebih lanjut, Celine mengatakan bahwa dalam setiap kelompok masyarakat selalu memiliki norma yang mengatur tingkah laku kelompoknya sebagai pedoman bermasyarakat. Apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran terhadap pedoman tingkah laku tersebut, maka dengan sendirinya akan dikenai sanksi oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan, yang biasanya sanksi tersebut dapat dikatakan lebih kejam daripada sanksi terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP suatu negara. Itulah materi ke-71 teori kriminologi. Channel Bernard Simamora tutorial ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.